Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat semangat untuk selalu melakukan amal-amal kebaikan. Alhamdulillah. Kemudian sholawat berikan salam kita sampaikan kepada teladan baik kita, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun berada, saya Ruslina dari Desa Limah Kampar. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tema tentang orang-orang yang merugi selama bulan Ramadan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183 Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keyakinan dan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, luar biasa. Dari dua dalil ini sangat menjadi inspirasi buat kita bahwa dasar utamanya adalah keimanan. Dengan iman maka akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuan berpuasa endingnya adalah kita diharapkan menjadi orang-orang yang mampu melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Namun kita lihat di saat ini di tengah masyarakat kita masih ada orang-orang yang tidak melakukan kebaikan, yang tidak menjadikan Ramadan menjadi hal yang baik ya dalam dirinya dan meningkatkan amal ibadahnya. Inilah dia orang-orang yang merugi. Yang diantaranya ada beberapa yang saya simpulkan di sini. Yang pertama adalah orang-orang yang di bulan Ramadan itu dia tidak menjadikan bulan itu menjadi bulan yang spesial, bulan yang istimewa, biasa-biasa saja. Nah, ini adalah orang-orang yang rugi. Padahal Rasulullah sudah memberikan teladan kepada kita, sebelum datang Ramadan kita dianjurkan untuk menyambutnya dengan penuh gembira dan bahagia. Kemudian mempersiapkan semua materi maupun moral, lahir dan batin, bahkan kita membuat program-program untuk selama Ramadan ya, agar kita menjadi orang-orang yang maksimal dalam melakukan amal ibadah di bulan Ramadan, sehingga berkualitas amal ibadah kita. Nah, orang-orang yang merugi ini tidak melakukan hal yang seperti itu ya, bahkan dia biasa saja, tidak ada penyambutan, tidak ada program ya, tidak ada persiapan moral maupun materi. Nah, jadi bagaimana dia bisa maksimal di bulan Ramadan? Nah, ini harus kita hindari. Dan insya Allah mudah-mudahan ya, kita bisa mengambil ibroh ya dari yang saya sampaikan ini, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung tentunya untuk menjadikan Ramadan yang spesial dan istimewa. Nah, yang kedua adalah orang yang merugi itu orang yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Ya, dia hanya menahan lapar dan dahaga saja, tidak makan dan tidak minum. Nah, yang lain tidak dijaga, tidak ditahannya. Seperti misalnya lisannya masih berkata yang kotor, menyakiti orang lain, matanya tidak dijaga, telinganya tidak ditahan, kaki dan tangannya juga demikian.
masih melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah orang-orang yang merugi, yang tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan. Dan padahal Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah orang yang merugi itu orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya selama bulan Ramadan. 30 hari bayangkan, ya. Siangnya, malamnya itu penuh dengan ampunan, maghfirah, dan dia tidak melakukan apa-apa. Itulah orang-orang yang merugi, ya. Kita harusnya adalah melakukan hal yang terbaik, memaksimalkan ibadah kita, tilawah kita, infak kita, salat-salat sunnah kita, gitu. Terus kita tingkatkan. Orang yang merugi dia tidak memanfaatkan itu, tidak diambilnya peluang ini dengan sebaik-baiknya, sehingga dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Nauzubillah. Nah, jadi apa ya? Dia puasa tapi waktunya berlalu begitu saja. Padahal ada dalam Ramadan itu satu malam yang pahalanya luar biasa, ya, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Pahalanya itu luar biasa, melampaui usia kita. Kalau kita mendapatkan itu sungguh sangat istimewa buat kita, ya. Nah, berikutnya adalah orang yang merugi itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Nauzubillah. Ya, maksiat ini ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat, ada yang sengaja maupun yang tidak sengaja, yang kecil maupun besar. Jadi kita harus hindari itu. Bahkan sekali ulama pun, ustazah pun bisa juga melakukan kesalahan dan bermaksiat. Nauzubillah. Nah, ini harus selalu kita ingatkan, kita evaluasi, kita refleksi agar kita tidak termasuk orang-orang yang bermaksiat, dan supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi tentunya, ya, agar menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, jadi dalam hal ini orang yang bermaksud ini adalah orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang melakukan keburukan, ya, perbuatannya. Contoh misalnya adalah orang-orang yang tidak tidak melakukan kebaikan itu, mencuri, ya kan. Kalau orang pedagang masih tidak jujur, ya kan, selain menyakiti orang lain, ya, atau mungkin kita para muslimah misalnya nih, Allah mengajarkan kita menutup aurat, dia masih tidak menutup aurat, itu kan hal-hal yang tidak baik, ya, yang harus kita hindari. Nah, ini yang harus kita jaga supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Maka hindarilah orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang merugi dalam bulan Ramadan. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan tentang orang-orang yang merugi selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran baik buat kita semua, khususnya buat saya pribadi, agar terhindar dari orang-orang yang seperti ini, dan kita tidak menjadi orang-orang yang merugi tentunya, menjadi orang yang beruntung, yang berhasil dalam meraih pahala selama Ramadan. Demikian saja. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.